Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah anak-anak kita memulai pelajaran kita pada hari ini, yaitu pelajaran fikih ala madhab Imam Asy-Syafi'i, yaitu dengan membaca kitab Mabadi Fiqhiyah juz 1. Mabadi Fiqhiyah juz 1. Dibuka kitabnya ya, dipersiapkan pulpennya, mungkin setepo, kalau terjadi kesalahan tulis bisa di setepo nanti. Marilah sebelum kita membaca, kita menghadiahkan Fatihah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli tikram wa nakhusu khususan khasatan ila musim ada kitab Mabadi Fiqhiyah wa jami' talamiti masyayikhina wa mu'allif kutub allati ta'lamna wa alamna sannatana humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nggih, siap nggih? Pelan-pelan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi ulumi fid dharain amin. Al-Islamu utawi iki iku nerangake Islam. Utawi singkatan apa? Mim kecil. Iku singkatan apa? Kha di atas ya. Lawasuli al-Islamu utawi iki ku nerake Islam. Sin ma iku apa? Sin ma iku apa? Al-Islamu utawi kang aran Islam. Al-Islamu utawi kang aran Islam. Jangan lali ya. Iku singkatane kha. Utawi singkatane mim kecil. Terus jim huwa utawi al-Islam. Huwa utawi al-Islam iku ad-dinu. Iku ad-dinu agama. Iku ad-dinu agama. Allazi rupane ad-din. Allazi rupane ad-din. Rupane singkatane napa? Ba'dal. Allazi rupane ad-din arepe niku ba'fa kang ngutus. Kang singkatan sod ya. Sod kecil di atas. Ba'fa kang ngutus sapa Allahu Allah. Sapa Allahu Allah. Bihi kelawan ad-din. Bihi kelawan ad-din. Ngutus sayyidana ing Gusti kita. Sayyidana ing Gusti kita. Lek sampean singkat ing
niku mim fa kecil di atas. Sayyidana ing Gusti kita Muhammadan Muhammadan rupane jeng Nabi Muhammad. Muhammadan rupane jeng Nabi Muhammad. Rupane wong napa singkatane? Ba'da. Sallam muga-muga nambahi rahmat ta'zim. Sallam muga-muga nambahi rahmat ta'zim. Sapa Allahu Allah. Sapa singkatane fa alif di atas. Sapa Allahu Allah alaihi ing atase jeng Nabi. Alaihi ing atase jeng Nabi. Wasallama lan muga-muga nambahi rahmat ta'zim. Awas, wassalama lan muga-muga nambahi rahmat salam. Klentu nggih. Wassalama lan muga-muga nambahi rahmat salam sapa Allah. Pun li hidayatin nasi. Li hidayatin nasi maring nuduhake manungsa. Li hidayatin nasi maring nuduhake manungsa. Wa sa'adatihim lan bejane nas. Wa sa'adatihim lan bejane nas. Jadi ada pertanyaan, sin mal Islamu, apa definisi Islam? Pengertian Islam itu apa? Jawabnya, jim huwa ad-dinu alladzi ba'atsallahu bihi sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam li hidayatin nasi wa sa'adatihim. Jawabnya, Islam ialah agama yang mana Allah mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama tersebut, dengan membawanya sebagai petunjuk manusia dan keberuntungan mereka. Mesti agama Islam itu adalah agama yang oleh Allah diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dibawa, tujuannya untuk memberi petunjuk terhadap manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah, yang akhirnya manusia dengan agama tersebut akan menjadi orang-orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Nah, definisi Islam yang telah kita terangkan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan dari sahabat Umar radhiyallahu. Nah, Sayyidina Umar itu pernah berkata begini, ketika kami, mesti para sahabat, duduk-duduk di sisi Rasulullah SAW, ketika para sahabat itu duduk bersamaan Rasulullah pada suatu hari, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah yang ketika itu Rasulullah bersama dengan para sahabat. Nah, orang tersebut memakai baju yang serba putih, memakai pakaian yang serba putih dan berambut sangat hitam.
rambutnya itu sangat hitam kelam. Nah, dari orang tersebut itu tidak tampak padanya bekas-bekas perjalanan jauh. Dan tidak seorang pun di antara kami, mesti para sahabat, yang mengenalnya. Jadi kalau dilihat dari keadaan orang tersebut itu kayaknya ya enggak termasuk orang yang baru melakukan perjalanan jauh. Biasanya orang yang melakukan perjalanan jauh kan mungkin pakaiannya lusuh atau terlihat keringat. Itu enggak terlihat, tanda-tanda seperti itu enggak terlihat. Dan para sahabat pun belum mengenal orang tersebut sama sekali. Hingga kemudian orang tersebut itu duduk di hadapan Nabi, lalu menempelkan kedua lututnya orang tersebut itu ditempelkan pada lutut Nabi, dan orang tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi Muhammad SAW. Nah, seraya orang tersebut berkata begini, "Ya Muhammad, beritahukan aku tentang Islam." Sampeyan dudohi aku Islam ki apa? Maka Nabi Muhammad SAW itu berkata atau bersabda, yang dimaksud Islam, yang dinamakan Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Tuh. Terus, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi pertama, Islam itu apa? Bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Terus selanjutnya apa? Engkau mendirikan sholat setelah bersyahadat, yaitu melakukan sholat atau mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengeluarkan zakat ya. Terus puasa Ramadan, dan pergi haji jika mampu. Ini pengertian Islam yang diutarakan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ditanya tamunya tadi. Nah, kemudian tamu tersebut itu berkata lagi begini, Anda benar, sampeyan niku leres Kanjeng Nabi, sampeyan leres. Jadi wong tekon terus dijawab kok langsung bener nih. Ini kan berarti apa? Wong iki ya jane ya ngerti, gitu. Jane ya ngerti, lek saurunge ora ngerti kan ya gak mungkin dhek langsung bener nih. Terus akhirnya para sahabat niku semua heran. Wong dia yang bertanya, dia pula yang membenarkan. Wong dhek sing tekok kok dhek ya sing bener menene. Iki ngetes apa pancen ora ngerti. Mane sahabat ya. Nah, kemudian dia bertanya lagi. Orang laki-laki itu bertanya lagi kepada Nabi Muhammad. Pertanyaan apa? Pertanyaan yaitu beritahukan akan tentang iman. Beritahukan aku tentang iman. Iman ki apa to? Akhirnya Nabi Muhammad SAW itu menjawab pertanyaan tersebut. Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Itu pengertian iman. Nah, kemudian
orang yang bertanya tadi juga berkata seperti tadi, Anda benar, awakmu benar. Nah, terus akhirnya orang laki-laki itu bertanya lagi, beritahukan aku tentang ihsan. Saman terangni aku masalah ihsan. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan tersebut. Ihsan yaitu engkau beribadah kepada Allah, sama melakukan ibadah namanya Gusti Allah. Nah, seakan-akan ketika kamu beribadah itu engkau melihatnya, maksudnya melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, sama nggak bisa nampil ning ngono kuwi, nggak bisa merasa melihat kepada Allah, maka dia melihatmu. Sesungguhnya Allah itu melihat itu Islam yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada orang yang bertanya. Nah, sekarang siapakah orang yang bertanya tadi? Orang yang bertanya tadi yaitu tiada lain yaitu malaikat Jibril. Nah, orang bertanya itu memang ada kalanya dia belum tahu akhirnya bertanya, ya kan? Ada kalanya bertanya itu aslinya dia tahu, tapi tujuannya untuk mengetes atau menguji. Contoh menguji bagaimana contohnya? Sebenarnya ketika ujian itu guru-gurumu tuh tahu akan jawaban dari soal-soal yang disampaikan kepada kamu itu tahu. Tapi kenapa beliau bertanya kepada muridnya? Tujuannya untuk menguji sang murid. Terus ada kalanya pertanyaan itu unsur tanyanya ya, atau unsur bertanyanya yaitu untuk memberi pengetahuan kepada orang yang di sekitar situ. Contohnya ini tadi, pertanyaannya malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Ini tujuannya apa? Untuk memberi tahu kepada para sahabat yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW tentang Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Nah, pengertian Islam itu kalau ditinjau dari bahasa, pengertian Islam menurut arti bahasa itu apa pengertiannya? Yaitu tunduk. Islam menurut arti bahasa yaitu tunduk dan patuh secara totalitas. Tunduk dan patuh secara totalitas. Niku Islam. Zaman tunduk patuh secara totalitas, baik kepada siapa, itu namanya Islam. Pasrah toh niki. Nah, tapi pengertian Islam secara syariat itu nanti ya beda dengan pengertian Islam secara bahasa atau secara lugat. Kalau Islam menurut syariat atau menurut syarak itu Islam bisa diartikan sebagai tunduk dan patuh terhadap semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diketahui secara pasti. Itu pengertian Islam secara syarak. Apa tadi Islam menurut syarak? Yaitu tunduk dan patuh terhadap semua ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang telah diketahui secara pasti. Nah, sekarang setelah kita mengetahui pengertian Islam itu apa, definisi Islam itu apa, mari kita tingkatkan pengetahuan kita, wawasan kita. Yang selanjutnya yaitu ada pertanyaan. Sin
Saya bacakan. Sin kam iku pira? Sin kam iku pira? Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Iku mau singkatane napa? Iku singkatane napa? Kha di atas utawi mim di samping ya. Sekarang sin kam iku pira? Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Jim Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam. Arkanul Islami utawi pira-pira rukune Islam iku khamsatun ana 5. Iku khamsatun ana 5. Al awalu utawi kang awal. Al awalu utawi kang awal iku syahadatu an naksani temen setune kelakuan nek disingkat titik 3 di bawah. Iku syahadatu an naksani temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud. Iku la ilaha ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah. Illallahu kejaba Allah. Betul? Wa anna Muhammadan lan temen setune Nabi Muhammad. Wa anna Muhammadan lan temen setune Nabi Muhammad iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Iku Rasulullahi utusane Allah. Sekarang ada pertanyaan. Pertanyaannya yaitu kam arkanul Islami. Sin kam arkanul Islami. Berapa rukun-rukun Islam? Rukunnya Islam itu ada apa? Ada berapa ya? Maaf. Rukun Islam itu ada berapa? Jawabnya arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Rukun-rukun Islam ada 5. Setiap sesuatu itu pasti ada rukunnya. Setiapnya rumah itu ada rukunnya. Ya, termasuk agama Islam itu pun juga ada rukun. Jika rukun ini kokoh, maka Islamnya pun juga akan kokoh. Jadi intinya rukun Islam itu ada 5. Jadi kalau kita memeluk agama Islam, rukun 5 ini harus dijalani atau dilakukan. Kalau kita belum melakukan rukun 5 ini, maka belum dianggap sah keislaman kita. Nah, rukun Islam yang pertama apa? Al-awalu syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang ke-1 yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah.
Dan sesungguhnya Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Jadi pertama kali kalau kita masuk Islam harus meyakini, harus bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Nah, yang kedua yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah. Harus yakin di dalam hati kita. Jadi di dalam hati kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan kita melafadzkan lafaz tersebut dengan lisan kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu artinya apa? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Terus yang kedua yaitu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Di dalam hati kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu benar-benar utusan Allah. Kalau dilafazkan dengan lisan yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau orang sudah melafazkan lafaz tersebut, kalimat tersebut, dan di dalam hatinya sudah meyakini bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah, maka dia sudah dikategorikan masuk Islam. Nah, rukun Islam yang kedua apa? Mari kita teruskan. Alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku iqamus sholati. Iku iqamus sholati jumenengake salat. Iku iqamus sholati jumenengake salat. Iku iqamus sholati jumenengake salat. Nah, rukun Islam yang nomor 2 yaitu iqamus shalah, mendirikan salat. Maksudnya bagaimana? Yaitu melakukan sholat 5 waktu tersebut dengan terus menerus. Dengan terus menerus maksudnya sampai kita meninggal. Jadi kewajiban sholat itu harus kita lakukan sampai kita meninggal dunia. Sholat yang dimaksud apa? Yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu harus dilakukan. Kalau sudah kita menyatakan diri masuk Islam, maka kewajiban sholat harus kita tunaikan terus menerus, enggak boleh hanya sekali, enggak boleh ya. Maka kata-katanya yaitu memakai kata-kata iqamus shalah, bukan fi'lus shalah. Kalau fi'lus shalah itu pengertiannya ya melakukan sekali sudah dianggap fi'lus shalah, sudah melakukan sholat, tapi di situ memakai kata-kata iqamus shalah. Itu ya, nomor 2 yaitu mendirikan sholat. Al-thalithu taikang kaping telu. Al-thalithu taikang kaping telu iku ita uzzakati awe zakat. Al-thalithu taikang kaping telu iku ita uzzakati awe zakat. Sekarang rukun Islam yang nomor 3 yaitu memberikan zakat. Zakat ini ada 2 macam. Ada zakat mal atau zakat harta. Yang kedua yaitu zakat fitrah. Bagi orang yang mampu, masalah hartanya sudah ada 1 nisab, maka dia diwajibkan oleh agama untuk melakukan zakat, yaitu namanya zakat mal.
itu harus dikeluarkan zakatnya. Masalah perinciannya zakat mal apa, insya Allah nanti di dalam bab zakat akan diterangkan lebih detail. Yang penting kamu tahu rukun Islam yang ketiga yaitu mengeluarkan zakat, baik zakat itu zakat mal, harta, ataupun zakat fitrah. Terus ar-rabi'u utahe kang kaping 4. Ar-rabi'u utahe kang kaping 4 iku saumu Ramadhana. Iku saumu Ramadhana puasa wulan Ramadan. Iku saumu Ramadhana puasa wulan Ramadan. Rukun Islam yang keempat yaitu puasa Ramadan. Ketika kita menjumpai bulan Ramadan, kita diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Al-khamisu ta'i kang kaping 5. Al-khamisu ta'i kang kaping 5 iku hajjul baiti teka haji Baitullah. Iku hajjul baiti teka haji Baitullah. Lil mustati'i kedhe wong kang kuwasa. Lil mustati'i kedhe wong kang kuwasa. Rukun Islam yang terakhir, yang kelima yaitu melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu. Mampu apanya? Ya mampu hartanya, mampu jiwanya, mesti gondone tinggi sangurana ki ya enek, tinggi sangurana, tinggi balikne, tinggi ngopeni keluargane nalika ditinggalekno ki enek, tur ya awake iki mampu, sehat, jasmani rohanine sehat, terus dalane ya aman. Mongko lek wis mampu niku wajib ibadah haji. Nah, rukun-rukun Islam yang jumlahnya ada 5 ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dari Abdullah bin Umar. Dawuh Kanjeng Nabi napa buni al-Islam ala khamsin. Jadi Islam itu diberdirikan di atas 5 perkara. Apa? Syahadatu alla ilaha illallah, pertama yaitu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqamis sholati, dan mendirikan sholat. Wa itaiz zakati, dan memberikan zakat. Wa hajjul baiti, dan melakukan ibadah haji. Wa shaumi Ramadanan, dan puasa bulan Ramadan. Itu saja ya pelajarannya. Sekarang pertanyaan berkisar tentang pelajaran yang telah kita terangkan tadi. Pertanyaannya ini ada 5 soal yang harus kamu jawab ya. Pertanyaan nomor 1. Rukun Islam nomor 2 itu apa? Rukun Islam yang nomor 2 itu apa? Pertanyaan yang nomor 2 sekarang. Siap? Pertanyaan yang nomor 2. Rukun Islam yang nomor 4 itu apa? Rukun Islam yang nomor 4 itu apa? Terus pertanyaan yang nomor 3. Sebagai orang muslim, kita diwajibkan melakukan sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu itu sholat apa saja? Sebutkan.
Terus pertanyaan yang nomor 4, siapakah orang yang bertamu kepada Nabi Muhammad SAW yang menanyakan tentang pengertian Islam, iman, ihsan? Itu siapa orangnya? Tadi saya sudah terangkan tadi. Terus sekarang pertanyaan terakhir yang nomor 5. Pertanyaan yang nomor 5. Rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa? Rukun Islam itu ada berapa? Sebutkan. Itu saja ya, dijawab. Nah, supaya untuk bisa menjawab, sampean kalau diterangkan harus memperhatikan, jangan sampai berbicara, jangan sampai berbicara, diperhatikan sungguh-sungguh biar nanti kalau ada pertanyaan seperti ini bisa menjawab ya. Nah, itu saja dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.